Saudara, tema firman Tuhan kali ini adalah janji palsu. Dulu pernah saya sampaikan, tapi ini dalam sisi yang berbeda. Saudara, kata palsu itu berarti tidak otentik. Tidak akurat, tidak tepat atau tidak pasti. Dan nilai benda apabila dia adalah barang yang palsu, berarti nilainya rendah atau kualitasnya tidak ada mutunya. Jadi di dalam janji ini ada janji yang asli, ada janji yang palsu. Tapi kita akan membahas tentang janji yang palsu. Tidak sedikit orang yang mudah meluncurkan kata-kata. Dalam hal ini adalah kata-kata yang manis. Tetapi melalui observasi dan berbagai peristiwa dalam pengalaman pelayanan, biasanya kalau manis di depan, itu pahit di belakang. Tapi biasanya kalau pahit di depan, dia akan manis di belakang. Saudara, kata-kata yang manis hari ini bisa jadi itu akan menjadi sebuah kata-kata atau peristiwa pengkhianatan di esok hari. Memang tidak mudah untuk mempertahankan sebuah janji. Janji ini kan komitmen. Sejak 2005 sampai dengan hari ini, saya berani berkata, yang lain boleh saja menyembah ilah-ilah yang lain, tapi aku dan isi rumah, aku tetap akan menyembah Yahweh. Dan terbukti sampai hari ini kami konsisten. Karena ketika berjanji itu disertai dengan satu hal yang paling penting untuk semakin menguatkan janji itu. Dasarnya adalah cinta akan pribadi yang kita sembah itu. Dan itu akan membuat kita mengabaikan peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan, situasi-situasi yang mungkin tidak menyenangkan hati kita. Suatu ketika, saudara, saya berjanji ketika lawatan Roh Kudus terjadi, saya komitmen di situ, saudara. Saya berjanji saya akan memberi bantuan 50 juta untuk pembangunan gereja, mengawalinya di Pemuda. Duitnya udah ada? Belum. Tapi saya berjanji janji yang belum ada dasarnya itu iman. Dan kemudian apakah tidak diuji janji itu? Diuji, saudara. Anak mau berangkat ke Australia berpeluang, perempuan
masuk. Ada orang yang memberkati kami 2 kali dalam tempo 2 bulan, 25 juta. Diuji, saudara. Apakah saya tetap berpegang kepada janji yang sudah saya sampaikan? Kalau uangnya belum ada, nggak ada masalah, nggak jadi problem itu. Tapi uangnya ada. 2 kali peristiwa itu datang, saudara. Dan saya tetap berpegang kepada janji. Walaupun ada kepentingan pribadi yang mungkin saya bisa jadikan sebuah alasan untuk menghindar daripada janji itu, saudara. Bisa, saudara. Oh, anak saya mau pergi ke luar negeri, saya tunda dulu ya. Bisa. Tapi saya tidak lakukan itu. Hanya saya minta seperti sebuah penguatan dari anakku yang akan berangkat. Saya bilang, kan ini ada berkat sebenarnya, Pak. Tapi Papa ada janji. Bapak harus memberi ini menjadi bagian pembangunan bait suci. Dan anak saya bilang, lanjutkan, Pak. Kalau itu memang bagian Tuhan bekerja lewat Papa melalui janji yang Papa ucapkan, kerjakan itu. Hati saya menjerit, saudara. Tapi saya kerjakan itu. Dan yang kedua pun peristiwa yang sama terjadi, tapi saya tuntaskan karena saya nggak mau janji yang ada padaku adalah janji yang palsu. Begitu juga di dalam rumah tangga, saudara. Ingat, pada waktu kita diberkati, dipersatukan, itu kita berjanji. Masih ingat gak janjinya? Halo? Janjinya apa bunyinya? Nggak usah yang spesifik lah, paling tidak mendekati. Halo? Tetap setia dalam suka dan duka, dalam sakit dan dalam sehat, dalam kekurangan dan bahkan dalam kelimpahan, semuanya. Sampai apa? Maut. Halo? Sampai maut memisahkan. Sampai maut memisahkan. Itu janjinya. Ya. Dan itu harus dipertahankan, saudara. Harus dipertahankan. Walaupun situasinya sulit. Tapi kalau kita sadar bahwa yang mempersatukan perkawinan itu adalah Tuhan, maka Tuhan terlibat di dalam janji itu untuk memberikan penguatan-penguatan. Kalau bicara karakter, bicara sifat, saya percaya antara satu pasangan, baik dia sebagai seorang istri atau suami, punya latar belakang yang berbeda. Latar belakang budaya kan beda tuh. Ya, kalau orang Jawa dia bisa berputar-putar dulu, saudara, berbicara baru ke sasaran. Tapi kalau orang Sumatera beda lagi. Dari sini langsung tepat ke sasaran, nggak pakai basa-basi. Ya. Atau juga dari latar belakang edukasi yang diberikan oleh orang tua. Ya. Itu juga akan membuat atau membentuk kepribadian
seseorang di kemudian hari. Kalau dia jadi seorang suami, itu akan berdampak. Begitu juga ketika dia adalah seorang istri, itu akan berdampak. Namun dalam proses itu mungkin saja ada jatuh bangun di dalamnya. Tapi ketika kita ingat bahwa janji yang kita buat itu dipersatukan, diikat oleh tali kasih Kristus, maka kita tetap punya pengharapan. Amin. Sekalipun dari dua kultur, dua budaya yang berbeda, itu akan menyatu. Kalau sama, bisa barengan, itu biasa saudara. Tapi kalau dari dua kultur yang berbeda dan bisa bertahun-tahun bersama, itu luar biasa. Sesuatu yang palsu pasti tidak bernilai atau murah nilainya. Begitu pula dengan janji palsu. Beli perhiasan ya, kuning tapi bukan emas, pakai beberapa waktu kemudian luntur karena memang gak ada nilainya. Sekali waktu saudara, ini pergi ke Holy Land, sampai di satu negara. Ini orang-orang sana jual barang bagus-bagus, kalau dilihat motifnya, tipenya bagus saudara. Kemudian dia bilang begini, ayo ini sekitar $100, $100 gitu ya, untuk sebuah cincin. Ada beberapa orang beli, ya termasuk saya juga beli karena bagus gitu ya. Dan dia bilang dijamin tidak luntur, gold asli. Itu pakai bahasa Indonesia karena banyak turis-turis dari Indonesia, maka mereka pandai berbahasa Indonesia. Dijamin tidak luntur. Saya pulang, pakai beberapa waktu, lama-lama pudar warnanya. Ya, yes. Dia pikir saya nggak balik lagi tuh. Ternyata saya balik lagi. Nah, waktu saya balik lagi, ketemu lagi sama dia. Saya pegang tangannya, tapi tidak dalam keadaan emosi, saya hanya pegang. Dia ingat, oh iya kemarin kesini ya. Karena jaraknya hanya 2 bulan gitu. Kemarin kamu bilang tidak luntur, karena kamu jamin tidak akan luntur. Kamu bilang dijamin tidak luntur. Sabar dulu kali. Orang Indonesia kalau baca tulisan dari kiri ke kanan, tapi kami orang Timur Tengah baca tulisan dari kanan ke kiri. Coba baca. Dijamin tidak luntur. Luntur tidak dijamin. Dia punya alibi ya, walaupun ini joke ya. Tapi nilainya, kualitasnya nggak ada. Bentuknya dia bisa bagus, tapi nggak bernilai. Sesuatu yang palsu itu pasti gak ada nilainya. Begitu juga di dalam penyembahan kita. Sekali waktu kita lagi butuh dana untuk kontrak buat ibadah. Itu kita kumpul dana. Ada satu orang yang, satu keluarga yang memang termasuk pendukung lah. Itu dia bukan hanya sumbang duit, tapi dia sumbang emas. Emas yang
tidak digunakan lagi. Jadi masa-masa kecil anak-anak mereka itu punya gelang, punya kalung, punya cincin, semua dipersembahkan. Bukan untuk saya, saudara, untuk sewa ruko waktu itu pun masih kurang ya. Sekali waktu dia tanya begini, saudara, Bapak, saya mau tanya sama Bapak ya, kalau Bapak dikasih perhiasan, modelnya sama, bagusnya sama, tapi yang satu original Mas, yang satu palsu, Bapak pilih? Ya karena memang saya kalau bicara itu apa adanya. Saya bilang kalau orang bodoh, dia akan pilih yang palsu. Tetapi kalau orang cerdas, dia pilih yang original. Saya orang yang cerdas, saya pilih yang original. Nah kalau gitu pertanyaan saya satu lagi Pak, apa itu? Sebenarnya Tuhan kita siapa? Karena ternyata selama ini yang kita bawa, kita sembah, kita puja-puji salah, palsu. Jadi sebenarnya Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu siapa? Rupanya memang dia pelajari semuanya di internet, di mana-mana. Ya. Dan kemudian karena saya sudah tahu dan hidup di dalam hal itu, saya harus ngomongin. Bilang ya. Nah kalau gitu mari Pak, mulai hari ini di dalam gereja kita sama-sama menyembah Yahweh. Jadi kalau sudah ada menggunakan perhiasan yang asli, ngapain mau buang yang asli, ambil yang palsu? Ya, kita tetap harus pakai yang asli. Amin. Amin. Orang yang suka berjanji namun tidak ditepati, maka janjinya menjadi janji palsu dan orang tidak akan lagi percaya kepadanya. Ini hati manusia, tapi hati Bapa beda. Dan hati saya sebagai gembala juga beda. Ketika orang lain sudah tidak ada satupun yang mempercayai, saya tetap percaya kepada kamu bahwa kamu bisa berubah. Coba merenung aja saudara. Pikir aja. Mungkin gak ada lagi orang percaya dengan Anda. Satu, bahkan orang terdekat mungkin. Tapi saya tetap percaya bahwa kamu, Anda bisa berubah. Orang yang suka berjanji namun tidak ditepati, firman Elohim mengibaratkannya seperti awan dan angin tanpa hujan. Amsal 25 ayat 14 berkata, orang yang menyombongkan dirinya dengan hadiah palsu seperti ada awan dan angin tapi tanpa hujan. Wah, ini kalau di Pontianak, di Kalimantan Barat, jangan di Kalimantan Barat lah, di Pontianak Ura ya, ini kan jarang hujan kemarin. Wah, banyak asap lagi ya. Terus kadang-kadang kalau kita lihat, ada awan nih. Wah, kita udah seneng nih, bakal hujan nih. Ada airnya dan diturunkan sebagai hujan. Tapi ada angin juga di situ. Jadi awan itu terbawa, saudara. Nggak ada hujan. Itu diibaratkan kayak gitu. Kita sudah punya harapan yang besar untuk itu, bahwa awan itu, angin itu akan membawa awan, dan awan itu akan menurunkan hujannya. Tapi kemudian saudara, apa yang terjadi? Hujan tidak turun. Yang muncul tentunya di dalam orang yang menantikan itu ada rasa kecewa.
Maka perhatikan baik dengan janjimu. Manusia itu sering melanggar janji. Coba kita hitung berapa janji yang tidak kita tunaikan. Tapi Tuhan tidak pernah mengabaikan janjinya. Amin. 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 Yang selanjutnya, karakter seorang anak Elohim. Next ya. Kecil tulisannya. Seharusnya yang pertama, jangan pernah berjanji jika tidak bisa menepati, karena janji kita akan menjadi janji palsu. False. Di dalam Pengkhotbah 5 ayat yang kelima berkata, lebih baik jika engkau tidak bernasar daripada bernasar dan tidak menepatinya. Sering saya bilang gini, saudara, ketika doa kita, harapan kita itu pupus semua, saudara. Sepertinya problem kita pun tak ada jalan keluar. Percaya Anda bernasar, maka doamu dijawab, harapanmu diwujudkan. Tetapi perhatikan baik ini, ketika engkau mengabaikan janji, nasar itu akan mengejar. Jadi saya tidak sarankan bernasar, tapi kalau sudah tidak di jalan keluar, pegang ambil nasar itu. Tapi ingat, jangan lupa dengan nasar yang tidak mungkin menjadi pasti. Ketika kita berjanji, saudara, oleh karena janji itu belum terwujud, kadang-kadang ada pertentangan di batin kita. Kalau elemen atau kalau sarana untuk menunaikan janji itu ada pergumulan di sini. Antara kepentingan kita dalam hidup ini atau kepentingan kita untuk menunaikan janji itu di hadapan Tuhan, itu bergumul itu. Tetapi anak-anak Tuhan pasti dia akan mengingat setiap janji. Amin. Amin. Termasuk yang namanya janji pernikahan, janji perkawinan itu mesti dipegang. Maka ada masa kan sebenarnya sebelum kita mengambil keputusan untuk menikah, kan ada masa kita mengenal pribadi orang yang akan kita kawini. Itu bukan area uji coba, bukan. Perhatikan baik, di sini yang akan menikah atau akan memasuki masa-masa itu bukan masa untuk uji coba, bukan. Jadi boleh coba-coba bagaimana rasanya, enggak. Tapi itu justru masa di mana kita mengenal pribadi. Jadi pada waktu mengambil keputusan sebelum membuat janji di altar, itu kita sudah tahu siapa pasangan hidup kita. Jadi nggak bisa nyesel, saudara. Oh nyesel, dulu waktu baru kawin kok, waduh romantis banget. Tapi setelah menikah kok, waduh kok kayak begini ya. Nggak bisa lagi itu, saudara. Karena seperti apa yang sudah sering kali saya katakan, bungkus kalau dibuat berlapis-lapis ketika seseorang berpacaran. Tapi dalam tahun-tahun kehidupan atau tahun-tahun berjalannya masa pernikahan itu, bungkus-bungkus itu akan terbuka satu persatu, sampai kau mengenal pasangan hidup. Dari pengalaman saya sih ya, yang sudah kami lalui itu 25 tahun itu masih kurang. Ya.
25 tahun masih kurang. Sampai waktu Tuhan yang sempurna baru kita tahu siapa istri kita, dan istri kita tahu siapa kita. Kemudian yang kedua, menepati janji yang telah disampaikan, karena kita diajar oleh Elohim untuk menjadi umat yang taat menunaikan janji. Saudara, kalau situasi kita ada dalam keadaan sulit, kita belum punya apa-apa yang bisa jadi kebanggaan dari diri kita, mudah sekali kita berjanji. Tapi ketika kita sudah ada di atas angin, segalanya sudah kita miliki, sulit untuk mendengar petunjuk terus. Makanya selalu dalam diri kita itu ada kerendahan hati. Bahwa semua yang kita sudah capai, semua yang sudah kita raih sampai dengan hari ini, semua itu karena anugerah Tuhan. Sekalipun ada upaya usahamu terlibat di dalam membangunnya, di dalam mengadakannya, biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Bapa Yahweh. Amin. Di dalam Matius 5 ayat 37 berkata, akan tetapi biarlah perkataanmu ya jika ya, tidak jika tidak, dan yang selebihnya hal itu berasal dari si jahat. Orang yang menepati janji menunjukkan karakter yang dapat dipercaya dan berkenan di hadapan Elohim. Saudara, untuk seseorang berhasil dalam perjuangannya, dia bisa mendapatkan kepercayaan daripada orang-orang, tapi belum tentu keberuntungan. Kalau keberuntungan itu datangnya dari Tuhan, kita perlu ada faktor keberuntungan dalam segala hal. Karena usaha kita, apapun yang kita perjuangkan, kalau tidak ada faktor keberuntungan dari Tuhan, sia-sia. Karena begitu banyak manusia di sana yang berprestasi, yang jago-jago, yang hebat-hebat, yang akan tentunya menjadi kompetitor kita dalam segala hal loh. Sekali lagi, dalam segala hal. Tetapi ketika kita libatkan Tuhan dan Tuhan ikut campur tangan di sana, maka ada keberuntungan yang tidak ada dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Meskipun ada saja, bisa saja itu terjadi atas mereka, tapi komposisinya beda, kualitasnya beda, besarannya beda. Kalau Tuhan itu tanpa batas, batasannya kita sendiri yang buat. Seberapa besar, seberapa banyak, seberapa hebat, kita sendiri. Nah, saya perlu bantu untuk baca dan firman Tuhan juga Pak Fahri. Amsal 11 ayat 3. Ada 4 ayat sebelum kita tutup. Amsal 11 ayat 3. Kejujuran akan membimbing orang yang lurus, tetapi orang yang suka melanggar akan hancur oleh kecurangannya. Integritas itu artinya kejujuran. Jujur di dalam mempertahankan janjinya, jujur di dalam merealisasikan apa yang dijanjikannya dalam segala hal. Terus kemudian Amsal 20 ayat 6, lanjutkan Pak. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang akan memberitahukan kebaikannya sendiri kepada semua orang, tetapi orang yang setia siapakah dapat menemukannya? Jadi orang bisa saja melihat kebaikan kita, tapi sedikit yang bisa terlihat dalam hal kesetiaan.
Tapi kalau kita setia, percaya saudara, dengan sendirinya itu tanpa kita rekayasa, keberuntungan itu akan datang. Relasi-relasi akan berdatangan, saudara. Dari mana-mana. Kalau kita jadi pribadi yang memiliki integritas, selaras apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Kemudian Amsal 22 ayat 1. Terus Pak, lanjut. Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berarti daripada kekayaan melimpah, dan dikasihi orang itu lebih berharga daripada emas dan perak. Berkenan di hadapan Elohim itu menjadi hal yang paling urgent, paling penting. Beda kalau kita mendapat perkenanan manusia, itu berbatas. Percaya, begitu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, perkenanannya hilang. Betul. Begitu kita lihat kekurangannya, maka perkenanannya berkurang atau bahkan bisa hilang. Tapi kalau perkenanan di hadapan Tuhan, itu utama, nggak pernah bisa hilang. Amin. Amin. Satu lagi Pak, 1 Timotius 4 ayat 12, ini perjanjian baru, silakan. Atau boleh dibagi dulu nih sama ini, bawa ya, bawa kitab Pak. Oh, kalau nggak bawa Pak Ferry terus. Janganlah seorang pun memandang rendah kepadamu karena engkau muda. Sebaliknya jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam roh, dalam iman, dan dalam kemurnian. Ya, kita sedang berangkat ke sana, saudara. Kita semua sedang berangkat ke sana. Kita semua sedang berangkat. Nggak ada yang sempurna. Tapi satu hal, saudara, hati-hati. Kita mau buat satu ukuran. Ukuran itu akan diukur kepada kita. Maka saya berusaha untuk tidak mengukur, karena saya tahu kalau begitu saya mengukur, ukuran itu akan dipakai jadi ukuran buat saya. Ya. Tapi itulah sisi manusia natural. Orang suka melihat semut yang ada di seberang pulau sana, tapi kadang-kadang gajah yang ada di depan mata nggak kelihatan. Itu kata peribahasa kan begitu. Kadang kita bisa melihat kesalahan orang itu dari jauh, saudara. Tapi kita tidak tahu kesalahan kita yang begitu besar. Tapi lebih daripada kesemuanya itu, bahwa Tuhan melupakan setiap kesalahan yang terbesar sekalipun dalam hidup kita. Selagi kita mau berubah untuk tidak melakukannya lagi, maka Tuhan pasti ikut terlibat, saudara, untuk memperbaiki hidup kita. Ini nasihatnya, saudara, atau konklusinya. Hendaklah perkataanmu senantiasa penuh kasih dan diberkati, serta mencerminkan karakter Kristus dalam hidupmu sehari-hari. Yesus Kristus adalah ikon kita yang sempurna. Amin. Teladanilah dia. Jadikan dia pribadi yang kita kultuskan dalam hidup kita. Bapak Yahweh di dalam Tuhan Yesus HaMashiach memberkati kita semua.